Jangan salah ngomong nih, bisa diijabah. Maka yang paling enak itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisa masuk surga tanpa hisab? Ada sahabat-sahabat yang bisa masuk surga tanpa hisab. Saya doa minta supaya tidak usah dihisab, repot dihisab itu ya. Repot sekali, banyak hitungannya. Kalau nggak dihisab enak ya, meminta walaupun banyak dosa. Baik, jadi yang bahaya bagi kita itu apa? Nggak ada yang jawab gini. Jadi yang membahayakan kita siapa? Dosa pemerintah atau dosa diri sendiri? Dosa benyamuk setan nyahu atau diri sendiri? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Dosa atasan atau dosa diri sendiri? Dosa orang tua atau dosa diri sendiri? Yang membahayakan kita dosa pasangan hidup kita atau dosa diri sendiri? Bagus. Jadi yang harus kita pikirkan serius, dosa siapa? Kesalahan siapa? Makanya mengagumkan sekali itu yang waktunya sibuk aja mikirin dosa orang lain. Ini luar biasa ini. Nggak ada kerjaan sekali nih. Bukan tidak boleh, tapi kalau kita sibuk memikirkan dosa orang lain sampai lalai kepada dosa sendiri, itu kebodohan. Dosa orang lain gak ada bahayanya buat kita. Orang nipu kita bahaya tidak? Takut salah jawabannya kan ya. Nyebut tidak bahaya bisa ketipu. Kalau orang nipu ke kita yang pasti binasa dia. Kita tergantung sikap kita. Kalau menyikapinya benar, kita nggak ada ruginya. Nah, makanya dalam berumah tangga nih ya, ada orang yang sangat sibuk memikirkan kesalahan istrinya atau suaminya. Bukan tidak boleh. Coba Bu, Ibu, mana ibu-ibu adakah? Mana yang berbahaya bagi emak-emak ini? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Yang mantap benar. Gak usah gitu jawabnya, itu emosi. Dosa diri sendiri. Allah tahu isi hatinya. Dosa diri sendiri, Bu. Kalau ibu menderita, pasti karena dosa diri sendiri. Bapak-bapak, para suami, mana yang membuat yang bahaya bagi kita? Dosa kesalahan istri atau dosa diri sendiri? Enak aja, enggak begitu. Dua-duanya. Dosa diri sendiri dan ada sebagian dosa istri yang kita pikul. Kenapa? Karena kita kepala keluarga. Kalau tidak serius memberi contoh, tidak mendidik, tidak melatih istrinya, pikul itu dosa. Pemimpin. Kalau gitu, saya mendingan jadi istri, sok aja. Memang begitu. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dosa diri sendiri? Satu, kita harus punya waktu untuk muhasabah diri. Ibu-ibu sering bercermin kan? Nggak jawab juga, nggak apa-apa. Ini Ramadan hadirin. Coba kalau bercermin, lihat ada yang jelek di cermin, yang dipecahkan cerminnya enggak. Memang mengagumkan ibu-ibu tuh, bangun tidur yang pertama dilihat cermin, masih ada katanya. Udah gitu
ke toilet, ngaca lagi. Keluar dari toilet, ngaca. Keluar dari rumah, jendela. Sebelum naik kendaraan, spion. Di dalam mobil, di dalam angkot, keluarin dari tasnya. Ngaca lagi. Aneh, nggak bosen? Harusnya bosen dong. Kamu lagi, kamu lagi. Yang dicari apa? Yang dicari takut ada yang kurang. Takut lipstiknya ke hidung, takut apa bulu matanya jadi bulu hidung palsu. Nah, dan kalau menemukan kesalahan, nggak ada rewel-rewelnya, nggak ada bela diri, yang ada adalah sibuk memperbaiki diri. Itu tidak? Ada ini keren banget. Kalau tidak cuma lihat topeng. Selama ini yang sibuk dievaluasi topeng, casing. Lebih mantap lagi kalau ibu rajin ngaca. Ini kamu yang pengen jadi bidadari sorga, emang pantas. Ini mata yang lihat HP melulu. Ini yang kerjanya ngomel. Kalau tiap ngaca yang dilihat adalah kelakuan diri, pasti beda tuh. Tidak semua orang punya kemampuan ini. Jadi bagusnya itikaf itu memang rada berat. Itikaf rame-rame begini ya. Di sini yang ini kaki orang, di sini leher orang. Tapi seninya di Daruto dia begini ya. Kenapa kok saya mimpi ke pabrik terasi misalkan? Ternyata di depan kaos kaki orang. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Cobalah tulis ya keburukan diriku. Kalau bisa ditulisnya yang tidak akan dibaca oleh orang lain, supaya jujur. Bekal kaget kita tuh nggak ada apa-apanya. Selama ini orang menghargai kita tuh menghargai casing, bungkus. Tapi kita suka ketipu seakan diri kita itu bungkus. Astagfirullah, urut aja dari kepala ya. Ini pikiran saya ini ngaco, duniawi melulu, jarang ingat. Turun ke kening, ini sujud tuh nggak pernah benar, nggak pernah ingat Allah. Sujud, turun ke mata, astagfirullah, ini mata namanya mata scrolling, terus saja, nggak ada berhentinya. Ya, astagfirullah. Berapa banyak zina mata ini yang tidak halal sering dilihat. Kita biasa aja lihat iklan sampo, padahal itu aurat bagi kita, ya kan? Astagfirullah. Belum lagi sinis, ke telinga, hobi dengar yang sia-sia omongan orang. Turun lagi ke mulut, ini dia yang banyak menjerumuskan orang jadi ahli neraka. Sia-sia pamer, sum'ah, ngejelekin orang, bohong, gibah, fitnah. Di sini nih. Turun lagi lihat tubuh, komplain terus dengan tubuh. Oh, nanti kalau lihat tubuh istighfar juga. Kenapa? Ini tubuh amanah Allah nih. Bukan cuman keluarga amanah, bukan cuman ilmu amanah, tubuh juga amanah. Berapa banyak orang yang tidak memperlakukan tubuh ini dengan baik. Halo? Ada ngobrol dengan orang yang memiliki ilmu agama, yang beliau sesudah dia, Ustadz, kenapa ya subur gitu ya? Saya nggak nyebut gemuk ya. Wah, saya ini nggak ada waktu untuk olahraga. Ustadz, ini tubuh punya hak loh, punya hak di selain makan minum, istirahat, bersih,
dan digerakkan. Ngasih makan apa ini? Kita ngasih makan apa aja ke tubuh ini, dituntut nanti di akhirat. Keperluan makan kita kan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tidak ada riwayat sampai kenyang bungkang begitu. Dan makan itu hanya untuk menegakkan tubuh supaya kuat ibadah. Istighfar, ragil, Raja Giling yang selalu memamah biak. Terus ngagayam, itu zolim loh ke diri. Kasihan kalau kita sering makan, ngemil terus, akibatnya insulin kita, pankreas mengeluarkan insulin supaya gula darahnya jadi normal. Ini capek, tubuh tuh harus diistirahatkan. Akibatnya jadi resisten insulinnya. Katanya begitu, saya bukan dokter ya. Saya pengen tahu aja kenapa kok sampai banyak penyakit pada tubuh kita. Secara syariat zolim ke tubuh ini, nggak ada istirahatnya. Mengunyah terus, jalan tah diminum, gula terus. Baru juga buka langsung gelegek sirup, kolak ya kan, selain korma langsung makan nasi. Itu kan zolim ke tubuh, karena gulanya jadi spike katanya. Masalah tubuh kita harusnya bertahap. Makanya kalau lihat tubuh sendiri itu istighfar. Kita makan tapi nggak pakai ilmu. Jambar roti, ambil, masukin ke sini. Hidung tuh nggak tanggung jawab dengan tubuh kita ya kan? Benar tidak? Itu halu, makanan colek, ke sini dah. Dia nggak tanggung jawab ke tubuh kita. Lidah cuma segini, lewat dari lidah udah nggak ada rasanya tuh. Kita ngebela-belain lidah, ngebela-belain hidung, ngebela-belain mata, sampai zolim ke tubuh sendiri. Ini serius. Kalau ingat sunnah Nabi, para sahabat, badan tuh ringan. Kalau tubuh kita ini sehat, syariatnya oleh Allah dibuat ringan. Dari duduk berdiri itu gampang, ruku sujud itu ringan. Kemudian gerakan kita tuh jadi ringan. Tapi kalau kita segala digiling, nanti radang tubuh ini. Cirinya radang apa? Ya itu jadi boyot ya. Maaf, jangan menilai orang lain ya. Tidur nggak nyaman, bangun tidur nggak enak, letih, lesu, lemah, nafas juga cuma sedikit, jalan sedikit, beneran. Saya mohon maaf ya, jangan menilai. Wah, si eta tah, diam ya. Jangan menilai orang lain ya. Nggak enak ceramah ini. Langsung pada tahan perut begitu. Jadi selama umroh kemarin saya belajar tentang supaya tidak zolim. Salah satu zolim ke tubuh itu katanya tubuh kita ini lingkaran perutnya jadi besar karena banyak lemak visceral. Ya bukan sok pinter ya. Saya udah nanya lemak visceral itu apa? Ya itu lemak-lemak, kan lemak di perut itu ada dua, yang di bawah kulit dan ada yang di dalam itu yang suka nyelimutin usus, jadi kuning-kuning. Coba kalau lihat motong ayam gemuk ya kan, di ususnya tuh banyak lemak visceral, di livernya, di pankreasnya apa. Jadi si tubuh tuh meradang, nggak enak, nafas juga nggak bagus, secara penampakan juga kurang gimana lah gitu ya. Saya nggak nyebut bentelu ya kan, tapi nggak enak, nggak diteruskan. Ini jadi pada tahan nafas begini. Ini harus tobat maksudnya hadirin. Jangan-jangan Allah ngirim berbagai penyakit karena kita zolim ke diri ini, nggak pernah belajar tentang makan yang benar. Halalan kita belajar, toyib tidak belajar. Emang banyak gula itu bagus? Enggak bagus. Emang banyak karbo itu bagus? Kalau tidak diperlukan tidak bagus.
Kita makan nggak pakai ilmu, zolim ke tubuh ini. Mikir. Jadi pas ngaca teh astagfirullah ya Allah. Betapa lamanya tubuh ini saya zolimin. Untung di sini tidak ada yang merokok. Saya tidak berkaitan dengan hukum. Merokok zolim tidak kira-kira? Sederhananya gini, paru-paru ini sukanya dikasih asap yang jelek, kasih udara yang segar. Jawab. Nah, kalau ngisep rokok, itu jelas sekali kajian ilmiah, rokok itu tidak membawa kebaikan. Jadi setiap merokok, selain dia menghisap, di akhirat dihisab. Makan waktu, makan uang, makan tenaga, semuanya ada hitungannya. Demi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Ke sini zalim. Dikeluarkan itu ke orang lain zalim. Tidak semua orang ridho kalau kita menghapuskan asap rokok dan orang lain tidak nerima, tidak ridho, tapi dia tidak berani melarang kita dan dia doa, doanya diijabah tuh. Mikir. Gak usah lihat kiri kanan Pak, jadi saya tahu nyari teman ya. Nunduk aja begini. Bagaimana dong kita lihat orang yang ngerokok? Jangan dihina, jangan diremehkan, karena boleh jadi beliau pun sangat ingin berhenti. Cuma tidak semudah ceramah ini, ya kan Pak? Tenang, nggak boleh lihat ke beliau ya. Begini hadirin, orang yang merokok aja udah menderita itu. Pengennya itu sengsara. Jadi kita yang tidak merokok, lihat yang merokok, jangan merendahkan. Doakan kebaikan. Sing pahit, berhenti. Itu malah jadi kebaikan. Tapi kalau kita menghina, itu tidak menyelesaikan masalah, malah ngotorin hati kita. Betul? Husnuzonnya orang yang merokok tuh pengen berhenti, lagi berjuang. Ada juga yang memang tidak mau berhenti. Kalau rokok itu baik, itu bayi yang baru lahir. Ya, bayi sedot, enggak mau. Atau istrinya ya, ayo Bu, nenek rokok nek. Kalau yakin merokok itu baik, bagikan itu kakek, nenek, bayi, anak-anak kecil. Anak-anak sini, bagi. Enggak mau perokok tuh. Karena tahu itu tidak baik. Kan ada kakek-kakek lagi merokok, ditanya oleh cucunya, "Kek, lagi apa?" Lihat sendiri. Ngerokok nak, "Cuk, kek minta dong." "Nggak boleh." "Kenapa kek?" "Bahaya tahu." Tuh si kakek aneh ya. Istighfar. Yang banyak minum gula ya, istighfar. Zalim tuh, gula itu kalau kebanyakan mesti tubuhnya tersakiti. Termasuk yang banyak makan tepung, wah, atau minyak jalantah dan sebagainya. Itu zalim itu. Serius hadirin. Harus pakai ilmu makan ini. Ini saya bisa disebelin tukang gorengan ini hadirin. Bukan tidak boleh. Tidak boleh banyak. Tidak boleh berlebihan. Jadi cukup lihat, pegang, enak nih ya. Saya sudah senior, jadi sudah harus lebih hati-hati. Tapi yang junior juga, kalau jarambah dari sekarang, umur 30, 40 nanti sudah bermasalah tubuhnya. Istighfar. Jadi yang pertama adalah kita harus benar-benar evaluasi diri. 2, cara yang kedua kita bisa mengevaluasi diri adalah
Tadi muhasabah diri ya. Yang kedua adalah cermin diri. Apa itu artinya? Gunakan orang-orang terdekat dengan kita yang paling tahu banyak tentang kita untuk bisa memberitahu kekurangan kejelekan kita. Kalau para suami, istri yang digunakan. Orang tua, anak, orang tua minta ngasih tahu. Atau kalau istri, minta suami memberitahu. Ini penting. Banyaknya orang alergi kepada koreksi. Padahal yang kita perlukan tuh koreksi. Coba, Bapak udah pakai jas, pakai dasi. Di sini ada upil, nggak kelihatan. Apa yang kita perlukan? Kita mau tampil nih. Yang ngoreksi, yang muji. Jawab. Terus ketemu dengan ini upil di sini 2 lagi ya. Kita nggak lihat. Maaf Pak, maaf. Ngomongin siapa ini? Minum. Biasanya kalau batuk yang siapin air. Ini gimana? Saya agak jet lag nih, ada ini jam segini di Mekah. Jam 1:30 ya. Tapi pas lagi tahajud juga. Jadi kalau kita udah gaya ada upil, yang kita butuhkan pujian atau koreksi yang jujur. Terus mau ngapain kita ketemu? Oh bos keren banget, jasnya bagus, wajahnya bercahaya. Nggak ada gunanya kalau upil dibiarin, betul tidak? Nggak ada gunanya pujian dari istri atau dari suami kalau membiarkan kejelekan kita. Yang kita perlukan tuh kita tahu yang jelek pada diri kita supaya kita bisa memperbaiki. Memang cara mengoreksinya ideal mah baik-baik ya. Sebetulnya Bapak tuh sudah keren Pak. Rapi, bersih, necis. Tinggal dikit aja. Tapi itu perkara sederhana. Upil. Nah, itu paling enak ya kan. Tapi yang agak enak. Deletan. Lihat hidung, aduh, jadi merasa upilan begini hati. Nah, manfaatkan, biasakan di rumah itu minta masukan. Dan kalau sudah diberikan koreksi, tidak usah bela diri. Karena yang membuat orang berhenti mengoreksi kita adalah kita sibuk bela diri. Terima kasih aja. Misalkan dikasih tahu, Pak itu upil. Saudara begini ya. Sebetulnya apa-apaan tinggal colek amberes, betul tidak? Hah? Dan berterima kasih, betul tidak? Apa perlunya? Gini, saudara itu sebetulnya tidak jelas penglihatannya. Udahlah. Beresin masalah, berterima kasih. Bu, beritahu kekurangan dan kesalahan Papa yang benar. Papa sekarang sudah sadar, ingin memperbaiki diri, sudah dengar ceramahnya. Pak, satu ya, Papa tuh orangnya mudah marah, emosional. Tunggu dulu Bu, Papa tuh tipe Umar bin Khattab ya nggak? Makin ngelantur udah error ya. Sudah atuh Pak, mangawe koma Bapak lah. Evaluasi diri, berterima kasih, balas dengan kebaikan. 3. Yang ketiga, berguru kepada yang lebih ahli. Jadi seperti kita sakit datang ke dokter. Dokter lebih ahli dalam penyakit. Sebetulnya dengan kita datang aja dokter kayaknya udah tahu penyakit ya. Oh, sakit apa ya? Ya udah, radang tenggorokan ya. Jadi dengan kita datang ke yang ahli,
Orang yang ahli itu bisa memberitahu kita. Nah, senangnya kita ketemu dengan orang-orang soleh, sebetulnya orang yang soleh itu bisa membuat kita menyadari kekurangan kita. Mungkin dengan keteladanannya, bisa jadi dengan ilmunya atau nasihatnya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang, maaf ya, akhlaknya lebih rendah, kita jadi soleh. Orang yang sholatnya cuman duhur, asar, maghrib, kumpul dengan yang tidak sholat. Syekh atau disebutnya juga. Ya, padahal dia juga minus. Benar. Jadi pentingnya kita ketemu dengan orang-orang yang lebih bagus akhlaknya, lebih bagus ilmunya, lebih bagus keyakinannya. Kita jadi membuat sadar diri nih posisi kita. Lihat keteladanannya, lihat ucapannya, ilmunya, nasihatnya, terupgrade diri kita. Serius hadirin. Kita ngimamin. Ternyata yang diimamin tidak ada yang ngerti. Walaupun kita ngacapruk ya, bebas sesuka ngaconya itu, nggak ada yang komplain dan nggak ada yang ngerti. Di belakang hafiz, mutkin. Kita dikit aja salah, langsung ada koreksi. Itu nikmat dari Allah. Untungnya kita bergaul dengan orang yang standar akhlaknya, imannya, ilmunya lebih tinggi dari kita akan terupgrade. Bukan tidak boleh banyak teman yang belum bagus, tetapi kita harus punya teman dekat yang bisa membuat kita tahu positioning kita dan tahu apa yang harus kita perbaiki. 4. Kita harus manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Bekal ada nih, seksisable ini. Akan ada orang yang nggak suka ke kita. Dan ini bagian rezeki dari Allah. Karena orang yang tidak suka ke kita, itu adalah orang yang dengan penuh perhatian, penuh kesungguhan, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, terus-menerus mencari-cari kesalahan kita. Dan gratis. Luar biasa ini. Jarang kita menemukan orang sesetia dia. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kemana-mana mengirimkan intel, cap 2 cula ya. Yang terus menyelidiki kekurangan kita, bahkan dia membeberkannya supaya kita tahu kesalahan kita. Wow, ini mah harusnya kita kirim apa? Parcel. Parcel, bener. Beneran hadirin. Tapi saya juga nggak ngirim, deng. Harusnya kita berterima kasih. Dan nggak bahaya. Orang yang sebel ke kita tuh nggak bahaya. Yang bahaya tuh kita sebel ke dia, ya kan? Kalau kita benci ke orang lain, perasaan kita dia menderita. Enggak. Kita benci ke orang kayak kita pegang bara api. Perasaan kita dia yang kepanasan. Tidak. Tangan kita yang gosong. Jadi nggak ada bahayanya orang sebel ke kita. Yang bahaya tuh kita sebel ke orang lain. Ada juga yang berhak disebelin ya. Yang Allah tidak suka, kita harus ikut tidak suka. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka, dengerin aja. Apa hasil penyelidikannya? Gampang jawabannya mah, perbaiki diri saja. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak usah sibuk menjelaskan sama dia. Kalau dia nggak suka ke kita menjelaskan ke dia nggak ngepek. Karena emang udah nggak suka, ya. Dan perbaiki diri aja. 5. Yang kelima, satu apa? Muhasabah diri. 2, bercermin dari orang-orang dekat. 3, berguru atau berkumpul dengan orang-orang yang lebih bagus, lebih ahli. 4, manfaatkan orang-orang yang
tidak suka ke kita. Jangan takut ya, tenang aja. Yang kelima, belajarlah dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini maaf ya, tanpa bermaksud buruk. Ini yang ada di sekeliling ini ilmu semuanya. Ada yang dermawan, ada yang punya makanan dua juga, kasih ya dua-duanya. Ada yang kalau bukan punya kita, apa bedanya kita dengan yang suka kita sebut-sebut, wah itu korupsi, kita juga kecil-kecilan ada korupsi. Lihat ini, terbuka berzina. Emang dibuka zina, kita emang gak zina juga, mata zina, pikiran, mulut. Apa yang kita lihat, kita dengar, itu jadi pelajaran. Jangan sibuk menilai orang lain, tapi sibuk belajar dari kejadian yang ada. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Sekarang kita sedang dipertontonkan di dunia ini kezoliman oleh dua negara yang zolim kepada salah satu negara yang saya dengar banyak menyebut nama Allah, yang bersyahadat, yang baca Quran, yang bersujud, yang mencintai Rasul. Jangan menyamakan ya. Kalau menyamakan ngisriwil dengan yang ini, saya khawatir nanti dituntut di sisi Allah ya. Memang secara penamaan ada Sunni, ada Syiah, tapi saya tidak paham banyak tentang hal ini karena saya tidak mendengar langsung dari yang bersangkutan ya. Tetapi yang saya dengar adalah menyebut nama Allah, bersyahadat, baca Quran, sujud. Jangan disamakan dengan yang pembantai, pembunuh, yang genosid. Nah, tidak boleh. Kita lihat semua ini. Betapa orang yang sombong, pemimpin sombong. Betapa orang-orang yang merasa jumawa oleh Allah mudah saja dibulak-balik. Benar tidak? Lebih baik kita belajar, kita evaluasi diri, kita doakan. Supaya yang hak itu jelas hak. Dan Allah memenangkan yang benar. Tapi kita bisa belajar, oh kesombongan seperti apa. Fir'aun, Abu Jahal, siapa lagi yang sombong-sombong tuh. Akhirnya pasti dibinasakan oleh Allah. Semua itu makhluk Allah termasuk kita. Orang yang mati bukan karena bom. Orang mati karena sudah waktunya, hanya lewat bomnya aja. Kita juga mati nanti. Kita doakan semoga orang-orang yang beriman teguh diberikan kekuatan, kemenangan, dan yang zalim itu oleh Allah dicerai-beraikan kemampuannya. Ditampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang hak kita bisa menapaki, yang batil kita bisa menjauhi. Amin ya rabbal alamin. Silakan, akan ada pertanyaan. Adakah? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah mencoba untuk muhasabah, tetapi hasilnya